Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui acara Sarapan GPD Situbondo. Mari kita awali hari kita dengan asupan rohani yang bergizi agar kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh. Pada saat pagi hari ini, renungan sarapan saya beri judul Mencari Telur Paskah. Paskah selalu identik dengan telur. Mengapa demikian? Salah satu sebabnya adalah telur menggambarkan kehidupan. Kehidupan yang baru akan muncul pada saat sebuah telur selesai dirami, dan pada waktunya nanti akan muncul seekor anak ayam. Pagi ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang telur dan Paskah, tetapi pada saat pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kembali bernostalgia ke masa kecil kita. Dulu, waktu saya masih kecil, waktu masih sekolah minggu, ada sebuah aktivitas yang selalu saya tunggu-tunggu setiap tahunnya. Yang selalu saya tunggu-tunggu pada saat momen Paskah. Aktivitas itu ialah mencari telur Paskah atau lomba mencari telur Paskah. Pada saat saya mengikuti lomba itu, ada gairah, ada semangat yang menggebu-gebu saat saya berlomba mencari telur yang disembunyikan. Dan juga ada perasaan puas pada waktu saya mendapatkan telur yang terlebih dahulu sudah disembunyikan. Ada beberapa telur yang disembunyikan di tempat yang mudah, ada juga telur yang disembunyikan di tempat yang sulit. Tentu kita harus fokus, tentu kita harus mencarinya dengan antusias. Semua anak kecil, termasuk saya, teman-teman saya, penuh semangat, penuh antusias mencari telur Paskah tersebut. Bahkan sampai berkeringat untuk mendapatkan telur tersebut. Ada yang sampai naik-naik, ada yang sampai jatuh, ada yang sampai benar-benar membutuhkan upaya mendapatkan telur tersebut. Mungkin bagi orang dewasa, permainan atau perlombaan tersebut, perlombaan mencari telur Paskah, cuma dianggap sebagai aktivitas anak kecil saja, atau sekedar rutinitas tahunan menjelang Paskah. Tetapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, sebenarnya ada pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari aktivitas mencari telur Paskah tersebut. Tentu saya tidak menyuruh saudara untuk kembali ikut lomba mencari telur Paskah, bersaing dengan anak-anak kecil, bersaing dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi kalau saudara mau, ya enggak apa-apa, silakan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari mencari telur Paskah adalah semangat, keantusiasan, gairah anak kecil yang tidak pernah menyerah mencari telur hingga dapat. Berapa banyak orang Kristen yang dulu mencari Tuhan, sama seperti anak kecil yang penuh semangat, penuh gairah mencari telur Paskah. Tetapi seiring berjalannya waktu, semangat itu mulai kendor, gairah itu mulai turun. Tidak ada lagi antusias dalam mencari Tuhan. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena ada banyak masalah, ada banyak himpitan, ada banyak godaan dalam hidup kita. Bahkan mungkin juga kita kehilangan semangat tersebut karena banyaknya berkat-berkat yang kita terima, sehingga menyebabkan semangat kita menjadi loyo lagi dalam mencari Tuhan. Karena banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, membuat kita merasa sombong dan merasa tidak butuh Tuhan lagi. Dalam Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4b, dan ayat yang ke-6a, dikatakan, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Di ayat yang ke-6a, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Di sini firman Tuhan berkata secara pasti, "Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Janji Tuhan untuk kehidupan kita. Mari melalui momen Paskah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali bernostalgia, kembali mengingat betapa bersemangatnya kita dulu waktu kecil dalam mencari telur Paskah. Ada rasa puas yang kita rasakan pada saat kita mendapatkan telur Paskah tersebut. Mari kita bangkitkan semangat kita bangkitkan gairah kita dalam mencari Tuhan, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.